Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Delia Nurani Farmadjanti. Di sini saya akan membahas tentang ethnic dan social networks. Yang pertama adalah etnis. Etnis adalah ada petunjuk linguistik untuk etnis seseorang, dan yang terkait dengan semua ini adalah fitur linguistik yang responsif terhadap tekanan sosial dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Individu memanfaatkan sumber daya ini ketika mereka membangun identitas sosial mereka. Banyak kelompok etnis yang menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka, di mana pilihan bahasa tersedia untuk berkomunikasi seringkali mungkin bagi seseorang untuk menunjukkan etnisitas mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk digunakan. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak memungkinkan, orang mungkin menggunakan frasa pendek, pengisi verbal, atau tag linguistik yang menandakan etnis. Kelompok etnis sering menanggapi situasi ini dengan menggunakan bahasa mereka. Untuk kelompok di mana tidak ada ciri fisik yang mengidentifikasi untuk membedakan mereka dari orang lain dalam masyarakat, ciri linguistik yang khas ini mungkin menjadi simbol penting yang tersisa dari etnis setelah bahasa etnis mereka hilang, makanan, dan agama. Dan selanjutnya adalah bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika atau yang disebut juga African American Vernacular English. Bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika atau disebut dengan AAVA. Dialek ini memiliki sejumlah fitur yang tidak muncul dalam bahasa Inggris as, arus utama standar, dan lainnya, dan sangat jarang muncul dalam variasi standar. Perbedaan linguistik ini bertindak sebagai simbol etnisitas mereka, mengungkapkan rasa kekhasan budaya dan banyak orang Afrika dan Amerika. Dan selanjutnya adalah Inggris hitam Inggris atau British Black English. Mereka lahir yang di Inggris biasanya digambarkan sebagai anggota komunikasi kulit hitam Inggris dan beberapa berbicara dalam bahasa Creole, Jamaika, serta berbagai bahasa Inggris yang lain berbicara bahasa variasi bahasa Inggris dengan frekuensi fitur Creole yang berbeda tergantung pada konteks sosial dengan siapa mereka bicara. Variasi Creole Jamaika yang masih digunakan di beberapa orang kulit hitam Inggris dikenal sebagai patois atau Creole Jamaika Inggris. Ini berasal dari Jamaika Creole, tetapi memiliki sejumlah fitur yang membedakannya dari varietas Jamaika. Beberapa pemuda kulit hitam Inggris menggunakan patois untuk percakapan dalam kelompok sebagai simbol etnis mereka, tetapi tidak semua penggunanya mahir. Ada sejumlah fitur linguistik yang menjadi ciri patois adalah 1. Item leksikal, 2. Banyak fitur pengucapan, termasuk pola tekanan dan intonasi yang berbeda dari bahasa Inggris standar. Yang ketiga adalah suara vokal yang kadang-kadang diucapkan seperti bahasa Creole Jamaika, bukan seperti dalam variasi bahasa Inggris lokal. Yang keempat adalah bentuk jamak yang tidak sepadan pada akhirnya. Yang terakhir adalah tenses yang tidak tandai dengan sufiks pada kata kerja. Dan selanjutnya adalah bahasa Inggris Maori atau Maori English. Dalam sebuah penelitian tentang ucapan anak-anak berusia 8 tahun, bentuk kata kerja vernakular atau seperti walk untuk walked lebih sering terjadi dalam pidato anak-anak Maori daripada pakeha. Wanita Maori lebih cenderung menggunakan bentuk lampau vernakular dari beberapa kata kerja. Bahasa Inggris baru atau juga disebut New English. Istilah dari bahasa Inggris baru adalah paling sering digunakan untuk menggambarkan varietas yang telah berkembang dalam masyarakat pasca kolonial, di mana kekuatan kolonial telah dipindahkan tetapi warisan bahasa Inggris tetap ada. Namun secara keseluruhan nilai istilah bahasa Inggris baru masih diperdebatkan dan akan membutuhkan sebelum kesepakatan tercapai tentang apakah istilah itu berguna, dan jika demikian varietas nama yang harus dimasukkan sebagai contoh. Orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda sering
use atau menggunakan bahasa yang berbeda. Kelompok-kelompok tertentu yang mengembangkan cara-cara berbicara yang khas bagi budaya mereka. Jejaring sosial atau disebut juga dengan social networks. Jejaring sosial dalam sosiolinguistik mengacu pada pola hubungan informal yang melibatkan orang secara teratur. Ada dua istilah teknis yang terbukti sangat berguna untuk menggambarkan berbagai jenis jaringan atau kepadatan dan keluasan. Kepadatan mengacu pada apakah anggota jaringan seseorang berhubungan satu sama lain, apakah teman-teman Anda saling mengenal secara independen dari Anda. Jika demikian, jaringan Anda padat. Teman dan relasi dan mengenal berinteraksi secara teratur satu sama lain, begitu juga dengan dia, jelas memiliki jaringan yang padat. Basically adalah ukuran kisaran berbagai jenis transaksi yang dilakukan orang dengan individu yang berbeda. Uniplex adalah hubungan di mana hubungan dengan orang lain hanya dalam satu area. Kesimpulan, when it comes to linguistic form, Plato works with the Macedonian swineherd Confucius with the head-hunting savage of Assam. Kutipan yang terkenal dari Edward Sapir ini mengungkapkan keyakinan yang sangat mendasar yang dianut para ahli bahasa. Semua ragam bahasa adalah sama, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kerumitan struktur linguistiknya. Mereka semua memiliki sumber daya yang untuk menciptakan kosakata baru sesuai kebutuhan dan untuk mengembangkan konstruksi tata bahasa yang dibutuhkan untuk pembicara mereka. Varietas apapun dapat dikembangkan untuk digunakan dalam situasi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.